Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian Embun Pagi untuk menjalani hari-hari kita yang diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita dituntun, disertai, dan diteguhkan olehnya. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Amsal 29 ayat 23. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Nalaho madabu do siginjang roha, si pasangapon do halak naturuk roha. Dalam bahasa Indonesia, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang merendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengingat kepada kitab Kejadian dalam penciptaan manusia, manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Sesungguhnya manusia berasal dari debu tanah, namun dijadikan Allah menjadi segambar dengan serupa dengan Dia. Kemudian dihembuskanlah napas kehidupan sehingga manusia itu menjadi hidup. Ketika manusia sudah hidup, ditempatkan di Taman Eden, kemudian yang terjadi adalah manusia ingin menjadi seperti Allah. Karena memang dikatakan, ketika engkau memakan buah pohon ini, maka engkau akan mati. Namun ketika digoda oleh iblis, maka manusia itu berubah pikiran, dan iblis mengatakan, sesungguhnya Allah tidak ingin bahwa engkau sama dengan seperti Allah, sehingga dia melarangmu untuk memakannya. Keinginan ini untuk menjadi lebih ataupun bahkan menjadi sama dengan Allah mendorong manusia untuk memakan buah di tengah pohon tersebut, di tengah taman tersebut, sehingga dia memakannya karena ada sebuah keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Ketinggian hati menjadi bahagian daripada manusia, padahal sesungguhnya manusia itu diciptakan sempurna. Ketinggian hati juga bisa kita lihat ketika terjadi menara Babel. Pada saat itu setelah air bah surut, manusia mulai berpikir bagaimana agar tidak terjadi lagi bagi mereka bencana yang besar. Sehingga mereka berpikir mendirikan gedung yang sangat tinggi dan ingin mereka menjadi melebihi daripada apa yang dikehendaki Allah. Mereka ingin masuk kepada tahta Allah melalui gedung yang tinggi tersebut. Ketinggian hati masuk lagi di dalam diri manusia. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ternyata banyak orang yang tinggi hati akhirnya dihancurkan oleh Allah. Kalau kita sampai kepada perjanjian baru, di mana ada dua orang tersalib yang bersama-sama dengan Yesus. Yang satu mengatakan, ya Tuhan, ingatlah aku ketika engkau berada di Paradis. Kemudian yang satu lagi mengatakan, mengapa harus mengeluh kepada Dia? Mengapa harus menyerahkan segala persoalanmu kepada Dia, sedangkan Dia tidak bisa menyelesaikan penyakit ataupun derita yang dia alami? Oleh karena itu, ketinggian hati itu ternyata tidak akan menjadi menyelesaikan, namun orang yang rendah hati akan diangkat oleh Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketinggi hati, sifat yang menjadi tinggi hati bisa menggoda diri setiap orang. Ketika dia memiliki harta, ketika dia memiliki tahta, ketika memiliki wibawa, ketika memiliki pengetahuan yang melebihi daripada orang lain. Ketinggian hati menjadikan orang menganggap orang lain lebih kecil. Padahal sesungguhnya tidak ada yang bisa untuk dibanggakan bagi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat dalam berbagai sejarah, ada sebuah calon presiden yang berada di Brazil yang mengatakan tidak ada yang bisa melengsarkan saya, termasuk Allah. Padahal 2 hari sebelum pelantikannya, dia meninggal dunia. Kemudian ada sebuah kelompok band, di mana salah satu daripada anggota bandnya mengatakan, siapa yang duluan menjadi tenggelam, apakah Allah ataukah kelompok band kami? Yang dikatakan oleh salah satu personil daripada The Beatles.
Pada saat itu mereka menjadi tenggelam dan orang yang mengatakan itu dibunuh oleh penggemarnya sendiri. Oleh karena itu saudara terkasih, ketika kita menjadi populer, ketika kita menjadi memiliki harta, ketika kita memiliki pengetahuan, yang sebaiknya adalah tetaplah merendah, karena memang kita tidak ada apa-apanya. Ketika sebuah batu kecil ataupun pasir yang sangat kecil menjadi masuk kepada kerang dan dia menjadi di bawah, kemudian lama-kelamaan pasir yang kecil itu karena sudah berada di bawah dasar lautan, dia menjadi mutiara. Karena orang yang merendah akan menjadi mutiara yang berharga, sedangkan orang yang meninggikan hati akan menjadi direndahkan di dalam apa yang dialaminya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi merendah adalah mengingat kepada hakikat kemanusiaan kita yang sebenarnya. Ketika kita merendah, sesungguhnya kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita hanya sebuah hembusan napas. Ketika napas kita sudah diambil, maka tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri kita. Jabatan tidak akan menyelamatkannya, uang tidak akan menjadi memberikan napas, penambahan napasnya, dan juga harga diri kita adalah sebatas tanah yang dilemparkan oleh orang yang terkasih. Ketika kita sudah di lubang, maka kita akan menjadi di liang kubur. Ketika sudah di liang kubur, maka kita akan menjadi tanah. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita lihat dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun ketika kita merendah, maka kita akan menjadi mutiara di dalam kehidupan. Ketika kita pintar, maka anggaplah bahwa apa yang engkau miliki itu adalah sebuah anugerah untuk menolong orang lain keluar daripada pergumulan mereka. Dan jangan menjadi menggurui, namun membimbing untuk menjadi menyelamatkan dan membebaskan. Ketika memiliki harta, mari melalui harta yang kita miliki, orang berdampak kepada orang-orang yang lain, sehingga orang lain merasa tertolong dan terbebaskan. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengingatkan, daripada tinggi hati lebih baik merendah, karena orang yang rendah akan ditinggikan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau nyatakan bagi kami. Banyak godaan untuk menjadi tinggi hati, namun lebih banyak berkat daripada orang yang merendah hati. Ketika kehidupan kami berkecukupan dalam memiliki jabatan yang baik dan juga memiliki kekuatan yang cukup, namun kami harus merendahkan diri di hadapan Allah, karena memang kami hanya sebuah dari tanah dan akan kembali ke tanah. Biarlah kesadaran kerendahan hati menjadi bahagian daripada kehidupan kami. Hamba berdoa pada saat ini, Tuhan Yesus, berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman ini. Kuatkan mereka, teguhkan hati pikirannya. Biarlah kerendahan hati menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba menyerahkan setiap orang yang mendengarkan firman ini. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka, dan dengarkan segala doa dan harapannya, sehingga mereka semakin bersuka cita. Biarlah Yesus Kristus, Sang Allah yang baik, selalu menyertai dan memberkati. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.